Sebagai seorang pria, kita sering diajari bahwa kelimpahan adalah tentang seberapa banyak yang bisa kita raih, kita taklukkan, dan kita genggam. Ego kita membisikkan bahwa ukuran nilai diri kita tergantung pada tumpukan harta, jabatan, atau pengakuan yang berhasil kita kumpulkan. Tapi izinkan saya bertanya, pernahkah kamu merenungkan mengapa setelah semua pencapaian itu, justru seringkali ada rasa hampa yang membayangi? Sebuah bisikan di sudut hati yang mengatakan bahwa formula yang kamu ikuti selama ini mungkin saja adalah jebakan. Realitasnya, pendekatan modern tentang berlimpah justru seringkali melucuti esensi kemakmuran sejati, membuat kita terus berlari dalam lingkaran tanpa ujung, padahal rahasia kemakmuran yang abadi bersembunyi di balik sebuah kearifan yang, ironisnya, sering kita pandang sebelah mata. Kearifan Nusantara. Paradoks kehilangan untuk mengisi. Kita hidup dalam sebuah narasi yang mengagungkan akumulasi. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengumpulkan nilai, mainan, teman, pengalaman, hingga akhirnya aset finansial. Pola pikir ini menanamkan keyakinan bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin utuh dan amanlah diri kita. Namun, kearifan Nusantara menawarkan sudut pandang yang kontradiktif, bahkan mungkin menantang naluri dasar kita. Untuk benar-benar berlimpah, kamu harus belajar melepaskan. Ini bukan sekedar tentang bersedekah materi, melainkan sebuah pelepasan psikologis yang jauh lebih dalam. Sebuah tindakan mengosongkan diri dari berbagai belenggu batin yang secara tidak sadar justru menghambat aliran kemakmuran. Secara psikologis, clinging atau keterikatan pada sesuatu, baik itu harta, status, bahkan ideologi, adalah manifestasi dari ketakutan akan kehilangan atau ketidakcukupan. Kita memegang erat apa yang kita miliki karena keyakinan bawah sadar bahwa jika itu pergi, kita akan menjadi kurang. Rasa takut inilah yang menciptakan resistensi dalam diri, sebuah tembok tak kasat mata yang menghalangi masuknya hal-hal baru. Ibarat menggenggam batu kerikil terlalu kerat di tangan, kamu tidak akan pernah bisa menerima berlian yang mungkin disodorkan kepadamu. Nusantara mengajarkan konsep ikhlas dan pasrah, bukan sebagai bentuk kepasifan, melainkan sebagai sebuah tindakan aktif mempercayai proses alam semesta, melepaskan kontrol ego, dan menciptakan ruang kosong yang justru mengundang kelimpahan untuk mengisi. Ini adalah sebuah latihan mengheningkan suara kecemasan akan masa depan dan membiarkan diri menjadi wadah yang siap menerima apapun yang semesta tawarkan, tanpa syarat. Pelepasan ini juga berlaku pada identitas diri yang kita bangun di atas fondasi eksternal. Seringkali, ego pria terikat kuat pada peran, jabatan, atau kekayaan yang dimilikinya. Ketika identitas itu terancam, seluruh dunia kita terasa runtuh. Teknik berlimpah ala Nusantara justru mendorong kita untuk melepaskan keterikatan pada identitas semu ini dan kembali pada esensi diri yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh pasang surut kehidupan. Dengan melepaskan identitas yang rapuh ini, kita tidak menjadi kosong, melainkan menjadi lapang. Kita menjadi seperti wadah yang fleksibel, yang mampu menampung berbagai bentuk kemakmuran tanpa harus takut kehilangan diri. Proses ini membutuhkan keberanian untuk melihat ke dalam, mengakui kerapuhan ego, dan secara sadar memilih untuk tidak membiarkannya mendikte jalan hidup kita. Kelimpahan sejati muncul dari keutuhan batin, bukan dari penumpukan eksternal. 2. Resonansi semesta dan hukum ketersambungan. Setelah kita berhasil mengosongkan diri, langkah selanjutnya adalah menyelaraskan diri dengan irama semesta. Filosofi Nusantara sangat menekankan konsep harmoni dan keselarasan dengan alam dan sesama. Kita tidak berdiri sendiri sebagai individu yang terisolasi, melainkan bagian integral dari sebuah jaring kehidupan yang saling terhubung. Modernitas seringkali mendorong individualisme ekstrim, di mana kesuksesan dipandang sebagai hasil perjuangan pribadi melawan orang lain atau lingkungan. Namun, kearifan leluhur mengajarkan bahwa kelimpahan tidak mengalir kepada kita,
melainkan melalui kita, sebagai saluran dari sebuah sistem yang lebih besar. Hukum ketersambungan ini bukan sekadar metafora puitis, melainkan prinsip psikologis dan energetik yang sangat nyata. Ketika kamu melihat dirimu sebagai bagian dari semesta, bukan sebagai entitas yang terpisah, perspektifmu tentang memberi dan menerima akan berubah drastis. Berbagi bukanlah lagi sebuah pengorbanan, melainkan sebuah investasi pada ekosistem yang menopang dirimu sendiri. Membantu orang lain, menjaga lingkungan, atau berkontribusi pada komunitas, secara tidak langsung adalah tindakan menyehatkan sumber kelimpahanmu sendiri. Resonansi semesta berarti energi yang kamu pancarkan, niat, pikiran, emosi, akan menarik kembali energi yang selaras. Jika kamu memancarkan getaran kelangkaan, ketakutan, dan persaingan, itulah yang akan kembali kepadamu. Sebaliknya, jika kamu memancarkan getaran rasa cukup, kemurahan hati, dan kolaborasi, semesta akan merespons dengan cara yang sama. Untuk mengaplikasikan ini, kamu perlu melatih kesadaran diri untuk memahami bagaimana pikiran dan perasaanmu mempengaruhi realitas. Apakah kamu terus-menerus mengeluh tentang kekurangan, atau kamu bersyukur atas apa yang sudah ada? Apakah kamu melihat orang lain sebagai ancaman, atau sebagai potensi mitra untuk menciptakan nilai bersama? Ketersambungan ini mengharuskan kita untuk melampaui batasan ego individualistik dan merangkul perspektif kolektif. Ini berarti mengembangkan empati, memahami bahwa kemakmuran sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain atau eksploitasi alam. Ketika kamu secara tulus merasakan diri sebagai bagian dari aliran besar ini, kamu akan menemukan bahwa kelimpahan datang dari berbagai arah yang tidak terduga, bukan hanya dari sumber tunggal yang kamu kejar dengan gigih. Ini adalah tentang menjadi sebuah simfoni, bukan sekadar instrumen tunggal yang egois. 3. Pengolahan rasa dan penciptaan berkesadaran. Setelah mengosongkan diri dari belenggu keterikatan dan menyelaraskan getaran batin dengan irama semesta, langkah selanjutnya dalam mengundang kemakmuran adalah melalui proses penciptaan yang berkesadaran, atau dalam kearifan Nusantara sering disebut sebagai ngolah rasa dan tumindak yang terarah. Ini bukan sekedar tentang bekerja keras secara fisik, melainkan sebuah tindakan yang dilandasi oleh kedalaman batin dan tujuan yang jelas. Di era modern, kita sering terjebak dalam produktivitas buta, melakukan banyak hal tanpa benar-benar terhubung dengan mengapa kita melakukannya. Akibatnya, energi kita terkuras dan hasil yang diperoleh seringkali terasa hampa, bagaikan mencapai puncak gunung tanpa pernah benar-benar menikmati perjalanannya. Secara psikologis, ngolah rasa adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami resonansi batin diri sendiri terhadap dunia di sekitar. Ini melibatkan kepekaan untuk membedakan antara dorongan ego yang ingin mengejar pengakuan semu dan bisikan hati nurani yang mengarahkan kita pada tindakan yang benar-benar bermakna dan selaras. Banyak pria modern cenderung menekan emosi dan mengabaikan intuisi, menganggapnya sebagai kelemahan, padahal justru inilah kompas internal yang paling akurat. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dan mengolah rasa ini, tindakan kita menjadi lebih presisi, lebih bertenaga, dan lebih efektif. Kita tidak lagi sekadar bereaksi terhadap tuntutan eksternal, melainkan secara proaktif menciptakan realitas yang kita inginkan dengan kesadaran penuh akan dampak dan resonansinya. Ini adalah manifestasi dari kematangan psikologis, di mana kita menjadi master atas diri sendiri, bukan budak dari dorongan impulsif atau ekspektasi orang lain. Penciptaan berkesadaran ini juga menekankan kualitas proses di atas kuantitas output. Dalam tradisi Nusantara, seorang pandai besi atau seniman tidak hanya menciptakan sebuah karya, tetapi juga menuangkan jiwa dan rasa ke dalamnya. Ini adalah bentuk meditasi aktif, di mana setiap gerakan, setiap keputusan dilandasi oleh niat murni dan perhatian penuh. Kelimpahan yang lahir dari proses semacam ini
akan memiliki kualitas yang berbeda, lebih kokoh, lebih otentik, dan membawa keberkahan yang lebih langgang. Kita diajak untuk meninjau ulang bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi. Apakah kita hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan? Ataukah kita berkarya untuk menyalurkan potensi dan memberikan nilai? Transformasi pola pikir ini bukan hanya mengubah hasil, tetapi juga mengubah diri kita menjadi individu yang lebih utuh dan berdaya, mampu memanifestasikan keinginan dengan integritas yang kuat. 4. Regenerasi diri dan menjadi sumber berkelanjutan. Kelimpahan sejati, menurut kearifan Nusantara, bukanlah sebuah titik akhir yang dicapai, melainkan sebuah siklus abadi yang harus terus diregenerasi dan dijaga. Setelah melewati fase pelepasan, penyelarasan, dan penciptaan, langkah krusial berikutnya adalah memahami peran kita sebagai bagian dari siklus besar kehidupan, bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai sumber yang terus-menerus memancarkan dan memperbarui kelimpahan. Banyak orang mencapai puncak keberhasilan, namun kemudian merasa stagnan atau bahkan kehilangan apa yang telah mereka bangun, karena mereka gagal memahami prinsip regenerasi ini. Mereka berhenti mengalir, dan seperti air yang tergenang, akhirnya mengering. Secara psikologis, regenerasi diri berarti tidak pernah berhenti belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Ini adalah antidot terhadap kepuasan diri yang seringkali menjadi racun bagi kemajuan. Pria yang benar-benar berlimpah secara internal akan selalu mencari cara untuk mengembangkan kapasitas dirinya, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Mereka memahami bahwa stagnasi adalah bentuk kematian kecil, dan untuk menjaga aliran kemakmuran tetap deras, mereka harus terus mengisi ulang wadah batin mereka sendiri. Ini bisa berupa meditasi, refleksi mendalam, belajar keterampilan baru, atau terlibat dalam kegiatan yang memicu pertumbuhan jiwa. Siklus ini menciptakan sebuah spiral positif. Semakin kamu beregenerasi, semakin besar kapasitasmu untuk menerima dan memberi, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak kelimpahan. Menjadi sumber berkelanjutan juga berarti melampaui kepentingan pribadi dan berkontribusi pada kemakmuran kolektif. Konsep memayu hayuning bawana atau mempercantik dunia adalah inti dari pemikiran ini. Kelimpahan yang kamu miliki bukanlah semata-mata untuk dinikmati sendiri, melainkan sebuah amanah untuk menciptakan kebaikan yang lebih luas. Ketika kamu menjadi sumber inspirasi, sumber solusi, atau sumber dukungan bagi orang lain, kamu secara otomatis memperkuat jaring kelimpahan yang menopang dirimu sendiri. Ini adalah ekspresi tertinggi dari kematangan psikologis, di mana identitas diri tidak lagi terpusat pada kepemilikan, melainkan pada dampak positif yang bisa kamu berikan. Dengan demikian, kelimpahanmu tidak akan pernah habis, karena ia terus-menerus diperbaharui melalui tindakan memberi dan kontribusi yang tulus, menciptakan warisan yang jauh melampaui rentang hidup individu. Kesimpulan, merenungkan kembali perjalanan ini, kita menyadari bahwa definisi kelimpahan yang sering kita kejar di dunia modern hanyalah sebuah ilusi, sebuah pengejaran tanpa akhir yang justru menjauhkan kita dari esensi kebahagiaan. Kearifan Nusantara dengan segala kedalaman psikologisnya menawarkan sebuah peta jalan yang berbeda, sebuah jalan yang mengundang kita untuk menanggalkan beban, menyelaraskan diri dengan alam semesta, menciptakan dengan kesadaran penuh, dan terus-menerus meregenerasi diri sebagai sumber kebaikan. Ini adalah undangan untuk kembali kepada diri sejati, kepada keutuhan batin yang tidak bisa diukur oleh timbunan materi, melainkan oleh kualitas jiwa dan dampak positif yang kita pancarkan. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ini membutuhkan keberanian untuk melawan arus, kesabaran untuk mengolah diri, dan integritas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur. Namun, imbalannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh ego. Ia adalah kemakmuran yang abadi yang memancar dari dalam dan menyinari seluruh aspek kehidupan kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa subscribe ya.